Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada pada edisi 104 ya. Pokok bahasan edisi 104, kata ganti majrur bersambung. Bukan kata ganti marfu bersambung, tapi kata ganti majrur bersambung. Kata ganti majrur bersambung. Kita sudah mengenal dua macam kata ganti. Yang pertama kata ganti marfu terpisah, yang kedua kata ganti majrur bersambung, ya kan? Atau dhamirul ini bukan dhamirul raf'i, itu dhamirul jarri atau dhamirul khafdi, dhamirul jarri, dhamirul jarri. Bersambung itu muttasil. Ini sebelumnya ini ya. Dhamirul jarril muttasil. Muttasilu. Sebelumnya pada edisi 103 kita mempelajari dhamirur raf'il munfasil, yaitu dhamir rafa' terpisah. Dhamir rafa' terpisah itu ini yang saya tulis merah ini. Kami itu nahnu, ini berdiri sendiri. Nahnu, kami. Kemudian antuma, kalian berdua, laki-laki maupun perempuan. Huma, mereka berdua, laki-laki dan perempuan. Itu sebagai mubtada, sebagai subjek ya. Sebagai subjek, dia harus terpisah. Misalnya, kita dua orang Islam. Nahnu muslimani. Nanti kalau kita sudah sampai ke bentuk jamak, kita orang-orang Islam juga nahnu muslimun. Nahnu muslimun. Kemudian kalian berdua, baik laki-laki maupun kalian berdua, laki-laki, orang Islam. Antuma muslimani. Misalnya, mereka berdua orang Islam laki-laki, huma muslimani, ya kan? Huma muslimani. Itu sebagai subjek. Sekarang kita pelajari kata ganti majrur bersambung, yaitu na, kuma, huma. Mula-mula kita pelajari sebagaimana dulu waktu kita mempelajari bentuk mufrad, kata ganti majrur bersambung yang disambungkan dengan kata benda. Yang disambungkan dengan kata benda. Kata ganti majrur bersambung yang disambungkan dengan kata benda itu menunjukkan kepunyaan. Misalnya ini, nah ini di akhir ya, kita sambungkan dengan Rabb, Tuhan. Dia membentuk perasa Tuhan kami Rabbuna, atau Tuhan kita Rabbuna. Jadi dalam bahasa Arab kami dan kita tidak dibedakan ya. Kalau Tuhan kalian berdua, Rabbukuma. Nih, Rabbukuma, Tuhan kalian berdua ya. Kalau Tuhan mereka berdua, Rabbuhuma. Jadi huma digunakan untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kuma juga demikian. Na juga demikian. Na juga digunakan untuk kami dua orang laki-laki dan kami dua orang perempuan ya. Nanti kalau kita sudah sampai ke bentuk jamak, kami jamak bersambung itu na juga ya. Kalau kalian jamak bersambung itu kum. Ini kum. Kalau mereka jamak bersambung banyak, jamak hum. Jadi na, kum, hum. Kalau bentuk dua, na, kuma, huma ya. Jadi ingat, kata ganti majrur bersambung yang disambungkan dengan kata benda itu menunjukkan
kepunyaan. Misalnya kata benda rabbun disambungkan dengan saya. Saya itu kata ganti majrur bersambung, mufrad ya. I itu i. Rabbi. Rabbi ya, Tuhanmu. Kalau Tuhan engkau, Rabbuka. Kalau engkau itu laki-laki. Kalau engkau itu perempuan, Rabbuki. Kalau Tuhannya laki-laki, Rabbuhu. Kalau Tuhannya perempuan, Rabbuha. Kalau Tuhan mereka, Rabbuhuma. Ya. Tuhan kalian dua orang, Rabbukuma. Tuhan kami dua orang, Rabbuna. Mari kita kerjakan latihan. Ini Zaid dan Ali. Kalimat pertama. Kalimat kedua, sekolah mereka jauh dari rumah mereka. Jadi mereka harus menempuh jarak yang jauh untuk pergi ke sekolah. Oleh karena sekolah mereka jauh dari rumah mereka. Jauh dari rumah mereka. Ini batas kalimat ya. Ini satu kalimat. Nah, ini batas kalimat. Ini kalimat. Ya, oke. Kalimat pertama, ini Zaid dan Ali. Ini jumlah ismiyah yang subjeknya itu ini ya. Ini berperan sebagai mubtada secara tunggal. Kemudian Zaid dan Ali itu khabar. Ya, Zaid dan Ali itu laki-laki. Ini untuk dua orang laki-laki itu hadzani. Hadzani. Hadzani itu ini mubtada, ya kan? Kemudian Zaid dan Ali. Zaid itu bertanwin Zaidun. Zaidun. Wa Ali juga bertanwin. Wa Aliyun. Zaid and Ali, ya. Zaidun wa Aliyun. Kemudian kalimat berikutnya, sekolah mereka. Nah, ini sebagai apa? Ini sebagai mubtada. Sekolah mereka, ini kata benda dirangkai dengan kata ganti. Ini merupakan rangkaian idhofiyun. Rangkaian idhofiyun itu kata benda satu, kata benda dua, atau kata benda dengan kata ganti ya. Dulu kita katakan bahwa rangkaian KB, KG itu identik atau ekivalen dengan murakab idhofiyun. Berarti ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, kemudian dia harus marfu karena mubtada. Jadi sekolah itu madrasatu dia marfu karena mubtada. Ya, madrasatu mereka itu huma. Mereka itu huma. Ya kan? Madrasatuhuma. Nah, ini mubtada. Jauh itu ba'id. Yang jauh itu sekolah. Sekolah itu perempuan ya. Jadi ba'idatun. Dari untuk jauh itu an, bukan min ya. An rumah mereka itu bayi coba lihat sekolah mereka madrasatuhuma oleh karena dia mubtada. Nah, ini bait ini didahului oleh harful jar, maka dia harus majrur. Baiti. Ada dalil huma bukan kuma ya. Huma ini manakala didahului oleh kasrah seperti ini, dia harus berubah menjadi hima.
dia harus berubah menjadi hima. Jadi baiti hima. Baiti hima. Baiti hima. Baiti hima. Baiti hima. Jadi madrasatuhuma ba'idatum an baitihima. Baitihima. Jadi huma itu manakala didahului oleh kasrah, dia berubah menjadi hima. Sebagaimana dulu sudah kita pelajari ya kan? Hu manakala didahului oleh kasrah, maka ini berubah menjadi hi kan? Nah, ada dua itu. Kemudian hu ini manakala didahului oleh ya yang menyerang tanda sukun, ini juga berubah menjadi hi. Di situ juga berlaku. Itu juga berlaku untuk huma. Ya, mari kita lihat sekali lagi. Hadzani, ini Zaidun wa Aliyun. Sekolah mereka, madrasatuhuma, itu mubtadanya, khabarnya ini, ya. Khabarnya ini, oleh karena mubtadanya perempuan, khabarnya juga perempuan, ba'idatun an dari baitihima. Baitihima, dari rumah mereka. Oke. Nomor 2, ini Umar dan Muawiyah. Oke. Kata penunjuk ini juga berperan sebagai mubtada. Sebagaimana halnya pada kalimat nomor 1. Umar dan Muawiyah itu laki-laki dua-duanya. Ini Muawiyah laki-laki. Jadi hadzani. Hadzani, ya kan? Hadzani itu berperan sebagai apa? Itu berperan sebagai mubtada. Saya menunjuk dua orang laki-laki, yang satu bernama Umar dan satu lagi bernama Muawiyah, sambil berkata ini dua orang laki-laki ini Umar dan Muawiyah. Ini yang saya gunakan hadzani, bukan hatani. Kalau hatani itu untuk orang perempuan ya. Umar itu Umaru ghairu munsharif. Dan Muawiyah itu juga ghairu munsharif. Muawiyatu. Ini juga laki-laki ini walaupun bertambah mudhah ya. Nah, ini sama-sama tidak bertanwin. Umaru, Muawiyatu. Kemudian ayah ini kata benda. Ini kata ganti. Jadi ini murakkab idhafiyun. Yang berperan sebagai mudhaf adalah kata ayah. Ayah itu termasuk 5 kata benda spesifik. Di sini dia berperan sebagai mubtada. 5 kata benda spesifik itu marfu dengan waw ya. Jadi abuhuma, ayah mereka, abuhuma, kan begitu kan? Abuhuma, tak boleh abuhuma. Jadi ba itu harus diganti dengan waw. Dia marfu dengan waw. Oleh karena dia minal asma'il khamsah. Ayah mereka inilah mubtada. Ya, mubtada. Ada apa dengan ayah mereka? Seorang pedagang. Pedagang itu tajirun. Tajirun. Seorang bertanwin ya. Tajirun bertanwin, seorang. Kemudian kaya kata sifat yang menjelaskan tajir. Dia selaras dengan tajir. Tajirun ghaniyun. Lihat, tajir itu khabar, predikat dari mubtada. Dia menjelaskan mubtada. Jadi bagaimana ayah mereka itu tajir, seorang pedagang. Kemudian ghaniyun itu menjelaskan tajir. Tajir menjelaskan mubtada. Kemudian ghaniyun menjelaskan tajir. Ini dengan demikian tajir itu khabar dan man'ut. Man'ut oleh karena dia dijelaskan oleh kata sifat ghani. Ini na'tun. Ya, na'tun. Jadi ada 2 pasang jabatan di sini.
Pasang pertama itu mubtada dan khabar. Mubtada ada di wilayah sebelah kanan, khabar itu ada di wilayah sebelah kiri. Kemudian di wilayah sebelah kiri, berarti di wilayah khabar ini, itu ada dua jabatan lagi. Nah, yang pertama, tajirnya ini, khabarnya ini, dijelaskan oleh Ghani. Tajirnya bagaimana? Tajirnya Ghani, kaya. Dengan demikian, tajir itu man'ut. Ghaniun itu na'tun. Gitu ya. Jadi perlu dicatat bahwa jumlah ismiyah itu terbelah menjadi dua wilayah. Wilayah pertama wilayah mubtada, wilayah kedua wilayah khabar. Oke, begitu. Jadi kita lihat hadzani Umaru wa Muawiyatu abuhuma, ayah mereka, tajirun ghaniyun, tajirun ghaniyun. Oke. Rumah kalian dekat dari sini, rumah kalian. Ini wilayah mubtada ya. Ini batas. Ini mubtadanya rumah. Ini rumah mubtada. Rumah mubtada, kemudian khabarnya dekat. Ini mubtada, ini dekat khabarnya. Apa itu rumah? Rumah kalian. Ini KB, ini kata ganti. Berarti dia merupakan perasa idhafiyun. Baitukuma, kalian kan kuma. Baitukuma, baitukuma. Baitukuma. Jadi baitu itu mubtada dan mudhaf ya, mudhaf. Oleh karena dia berada di perasa idhafiyun, baitukuma. Kemudian ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu harus apa? Harus majrur. Ya, kuma itu majrur. Oleh karena kuma itu kata ganti majrur bersambung. Baitukuma, sekarang kita masuk ke wilayah khabar. Baitukuma dekat. Dekat itu qaribun. Bait itu laki-laki ya. Tunggal. Qarib. Qaribun. Qaribun. Qaribun lawan dari ba'idun. Ba'idun jauh, qaribun dekat. Kalau ba'idun dipasangkan dengan an dari, maka qaribun itu dipasangkan dengan min. Ya, min. Ingat itu. Qaribun min dari sini huna. Qaribun min huna. Huna itu sini, kalau sana itu hunaka. Ya. Jadi baitukuma qaribun min huna. Baitukuma qaribun min huna. Ayah kalian itu juga mudhafun ilaih. Ayah kalian, di mana tadi muncul ayah di sini? Ini ayah mereka itu apa? Ayah mereka abuhuma. Kalau ayah kalian abukuma. Ya, abukuma. Abukuma. Abukuma, iya kan? Abukuma. Abukuma ayah kalian. Kalau ayah mereka abuhuma. Kalau ayah kami abuna. Itu nah. Ya, abuna ayah kami. Abukuma, kemudian khabarnya itu seorang alim besar, alimun. Alim itu alim, dari bahasa Arab itu. Alimun, ini kata benda. Alimun itu orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu. Kemudian besar itu kabirun. 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 Ya kan? Abukuma alimun kabirun. Abukuma alimun kabirun. Jadi saya langsung bertanya kepada mitra bicara saya menyatakan, buat pernyataan kepada mitra bicara saya, abukuma alimun kabirun. Ayah kalian itu seorang alim besar. Di mana dia sekarang? Nah, ini kita sudah masuk ke wilayah kalimat tanya ya. Nanti kita pelajari kalimat tanya. Aina, di mana itu aina? Aina.
Ya, dia siapa? Dia ayah kalian. Jadi dia itu huwa. Aina huwa. Nah, coba perhatikan di sini kita menggunakan kata ganti marfu, terpisah. Oleh karena dia berperan sebagai subjek, sebagai mubtada. Aina huwa sekarang itu harus dihafalkan al-an. Now, ya. Al-an. Al-ana. Aina huwa al-an. Di mana dia sekarang? Kemudian jawaban yang mungkin adalah huwa fil bait. Dia di rumah. Huwa fi suq. Dia di pasar misalnya. Huwa fil masjid. Dia di masjid. Oke, nomor 5. Utsman dan Marwan bersaudara. Utsman dan Marwan bersaudara. Jadi saudara kandung itu syaqiq. Saudara kandung itu syaqiq, ya. Syaqiq. Syaqiqun. Syaqiqun. Saudara kandung. Jadi Utsman itu sebagai ini wilayah apa itu? Wilayah mubtada, ya. Mubtada. Utsmanu wa Marwanu, ini sama-sama ghairu munsharif. Wa Marwanu ini mubtada, baru kita masuk ke wilayah khabar. Bersaudara, dua orang, ya, bersaudara. Syaqiqani. Itu, syaqiqani. 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 Ya, Utsmanu wa Marwanu syaqiqani. Jadi mereka itu mempunyai orang tua yang sama. Kemudian ada lagi kalimat, ayah mereka mempunyai sebuah ladang yang luas. Jadi keluarga petani ini. Ayah mereka mempunyai ayah mereka itu A, ya kan? Ini kalimat A mempunyai B. A mempunyai B. Jadi ini B-nya itu apa? B-nya itu ladang yang luas. Bagaimana kita membentuknya? Bentuk dulu ini. Li mempunyai. Li. Ya kan? Itu kan kalimat A mempunyai B. Baru A-nya. A-nya itu apa? A-nya itu ayah mereka. Ayah mereka. Ini juga kata benda satu, kata ganti. Mudhafun ilaih. Jadi ini mudhaf. Ayah mudhaf. Ayah termasuk 5 kata benda spesifik. Dia mudhaf. Dia majrur oleh karena didahului oleh li, dan dia mudhaf, maka dia majrur dengan ya. Jadi li abihima, ya, li abi, ini li abi, mereka hima, li abihima. Ini huma sebetulnya, tapi oleh karena huma itu didahului oleh ya yang menyandang tanda sukun, maka dia diubah menjadi hima. Li abihima. Jadi ini perubahan ini tidak bersifat gramatikal, ini hanya bersifat supaya mudah dilafazkan, enak didengar. Daripada li abihuma, agak berat itu. Li abihima ini baru ini sebentar ya, itu baru li, kemudian diikuti oleh pemilik, jadi li a. Apa yang dimiliki oleh ayah mereka ini? Sebuah ladang yang luas. Ladang itu sudah dikenalkan mazra'ah, tempat menanam. Jadi
dimulai dengan mimma, tempat mazra'atun. Ini sudah dimunculkan dalam edisi sebelumnya. Mazra'atun li abihima mazra'atun, luas kata sifat. Wasi'atun, 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 ya kan? Li abihima mazra'atun wasi'atun. Oke, sekolah kami lebih besar dari sekolah kalian. Coba ini mulai saya kenalkan ini sebelum kita bahas secara spesifik dalam sebuah edisi lebih besar ya. Dalam bahasa apapun, kata sifat itu mempunyai 3 tingkat. Ya. Tingkat pertama itu tingkat biasa, besar. Kalau dibandingkan dengan kata sifat yang lain, dan ternyata yang satu lebih besar dari yang lain, itu tingkat lebih seperti ini. Kemudian kalau dibandingkan dengan sifat-sifat yang lain, ternyata satu sifat paling besar ya. Nah, itu tingkat paling. Dalam bahasa Inggris, tingkat biasa seperti ini itu positive degree. Tingkat lebih seperti ini comparative degree. Tingkat paling itu superlative degree. Nah, bagaimana membentuk tingkat lebih atau tingkat paling dalam bahasa Arab? Nah, mari kita ambil 3 atau 4 kata sifat yang sudah kita pelajari. Qaribun, ya, qaribun. Ini qaribun. Apa arti qaribun? Qaribun itu dekat, ya kan? Nah, udah ada di situ. Kemudian ba'idun. Ba'idun, jauh. Kemudian kabirun. 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 Ya, kita ambil satu lagi, saghirun. Saghirun. Kalau kita lihat, ini tingkat biasa ya. Kalau kita lihat ini, tingkat ini itu mengacu pada pola fa'ilun. Ya, mengacu pada pola fa'ilun. Fa'ilun ini bentuk yang paling mudah ya. Jadi fa'ilun ini qaribun, itu dekat, mengacu pada pola fa'ilun. Ba'idun, jauh. Kabirun, saghirun, dia mengacu pada pola fa'ilun. Nah, tingkat ininya, tingkat lebihnya itu mengacu pada pola af'alu. Af'alu. Nah, nanti kita ini dengan pola-pola begini, kalau kita sudah sampai ke kata kerja ya, af'alu. Nah, af'alu itu lebih. Nah, jadi qaribun dekat, maka lebih dekat bagaimana itu? Fa-nya itu kan qaf, ainnya itu ra, ya, lamnya itu ba. Jadi aqrabu. Aqrabu. Iya kan? Jadi qaribun kalau kita bawa ke pola af'alu dia menjadi aqrabu. Qaribun dekat, aqrabu lebih dekat. Nah, kalau ba'idun jauh, lebih jauh bagaimana? Ab'adu. Jadi a-nya itu rumus, fa-nya itu ba, ain-nya itu ya ain, kebetulan sama. Ab'a, ya lamnya itu dal, ab'adu. Ab'adu itu lebih jauh. Kalau kabirun, akbaru, Allahu akbar. Akbaru, ya kan? Nah, ini akbaru itu lebih besar, lebih kecil, asaru. Asaru. Asaru.
Ya, jadi ini tingkat biasa atau tingkat positif. Ini tingkat lebih. Tingkat lebih. Tingkat palingnya sama dengan tingkat lebihnya. Nah, tingkat lebihnya sama dengan tingkat palingnya. Jadi aqrabu itu bisa lebih dekat, bisa paling dekat. Abadu lebih jauh atau paling jauh. Akbaru itu lebih besar atau paling besar, ya. Asgharu lebih kecil atau paling kecil. Jadi ini tingkat lebih ya. Jadi ini lebih dekat. Ini lebih jauh. Ini lebih besar. Ini lebih kecil. Dalam bahasa Arab, tingkat lebih itu sama dengan tingkat paling. Berarti ini lebih atau paling ya. Lebih atau paling. Nah, ini lebih atau paling. Lebih atau paling. Lebih atau paling. Nah, jadi sekolah kami madrasatuna madrasatuna, iya kan? Sekolah kami kan madrasatuna, kita pakai na, kata ganti majrur bersambung. Ini mubtada. Lebih besar akbaru. Perhatikan ini, lebih besar akbaru. Ini digunakan untuk laki-laki, juga digunakan untuk perempuan. Jadi madrasah kan perempuan. Tetap kita pakai akbaru. Ada triknya itu nanti kita pelajari. Madrasatuna akbaru. Ya, ini khabarnya. Min, dari itu min ya. Sekolah kalian berdua ya. Kalian berdua. Madrasati, oleh karena min. Nah, ini madrasatu, oleh karena dia mubtada. Ini madrasati, oleh karena dia didahului oleh harful jar min. Nah, kemudian kalian itu kuma. Kuma itu manakala didahului oleh kasrah, dia tidak diubah menjadi kima ya. Tidak diubah menjadi kima. Yang diubah menjadi hima itu huma. Ya. Coba lihat, madrasati huma, berat itu. Nah, madrasati hima itu ringan. Kalau madrasati kuma itu ringan. Malah kalau kita ubah ke dalam bentuk madrasati kima, nah itu malah lebih berat. Madrasatuna akbaru, lebih besar dari sekolah kalian. Ya, sekolah kami lebih jauh dari sekolah kalian. Madrasatuna ab'adu min madrasatikuma. Jadi kata akrab dalam bahasa Indonesia itu kita ambil dari aqrab. Bentuk lebih dari qarib ya. Qarib, teman karib. Teman akrab. Teman karib, teman dekat. Teman akrab, teman yang lebih dekat lagi. Oke, nomor 7. Pangeran kami mempunyai sebuah istana yang indah di atas gunung. Oh, ini kalimat A mempunyai B. A mempunyai B. Ini A, ya kan? Ini A. Kemudian mempunyai itu li. Kemudian ini semuanya ke sana itu B. Jadi pola kalimatnya li dulu. Li. Baru A. Pangeran. Pangeran itu apa? Pangeran itu amir. Kalau perempuan amirah. Amir, li amir. Kemudian kami itu kami itu kata ganti majrur bersambung. Nah, ada li harful jar, maka ini kasrah. Li amirina.
Jadi ini disambungkan ke sini ya. Disambungkan ke sini, cara penulisan yang bagus itu begini. Li amirina. Atau begini. Atau begini. Li a mi li ami li amirina. Apa arti li amirina? Pangeran kami mempunyai apa? Nah, ini li plus a ya. Ini li plus a. Sebuah istana yang indah. Istana itu qasrun. Ini mubtada muakhar ya. Jadi dia itu ma'rifah, kemudian marfu'. Marfu' qasrun. Kemudian diikuti oleh kata sifat indah, jamilun. Jamilun. Li amirina qasrun jamilun. Itulah kalimatnya. Pangeran kami mempunyai sebuah istana yang indah, kemudian diikuti oleh keterangan tempat di atas gunung. Di atas gunung, alal jabal. Oleh karena istana itu langsung di atas gunung gitu ya. Alal jabal. Alal jabali. Alal jabali. Alal jabali. Oke, berikutnya nomor 8. Paman kalian. Paman itu dari jalur ayah ammun. Ammun ya, ammun. Ammun. Sudah ini. Jadi amun itu adik ayah atau kakak ayah. Nah, kalau dari jalur ibu itu khalun. Khalun. Jadi khalun itu kakak ibu yang laki-laki atau adik ibu yang laki-laki. Ya. Kalau perempuan ammatun. Ammatun itu saudara ayah yang laki-laki maupun yang perempuan. Khalatun, saudara ibu yang laki-laki atau perempuan. Paman kalian, ammu, kita pakai ammu, ammukuma, ya kan? Ammukuma, ammukuma. Kalian itu kan ammukuma. Makanya ini ribetnya ini membentuk kalimat A mempunyai B ini. Oleh karena itu sampai kita ulang-ulang dalam beberapa edisi itu. Kita ini kan edisi khusus untuk membentuk kalimat A mempunyai B. Amkuma, ya, kalian mempunyai itu ditempatkan di mana? Mempunyai itu ditempatkan paling depan. Li. Paling depan. Li. Sambungkan dengan amukuma. Nyambungkannya begini ya. Li, ini ammi kuma. Jadi li ammi kuma, paman kalian mempunyai apa? Sebuah rumah besar. Baitun kabirun. Baitun kabirun. Baitun kabirun. Di kota Kairo. Kota Kairo. Perhatikan ini. Kota Kairo ini kota kata benda. Ya, Kairo kata benda. Jadi idhofiyun. Kata benda satu, kata benda dua. Fi madinati. Kota itu Madinah ya. Fi madinati. Kemudian Kairo itu beralif lam. Fi madinatil Qahirah. Fi madinatil Qahirati. Ya, mengapa madinati? Oleh karena dia didahului oleh harful jarfi. Kenapa al-Qahirati? Kok bukan al-Qahiratu? Oleh karena dia didahului oleh mudhaf. Didahului oleh kata benda sebagai mudhaf. Dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu majrur. Kenapa Madinah itu tidak beralif lam, tidak bertanwin? Oleh karena mudhaf itu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin.
Jadi kalimatnya, paman kalian mempunyai li'ammikuma baitun kabirun. Jadi li itu, ini li, ya kan? Kemudian ini, itu A. Kemudian ini, itu B. Yang dimiliki itu. Nah, jadi ini A, paman kalian A, mempunyai li, ini B. Tapi kalau kita ini dalam bahasa Arab, li didahulukan, li paling depan. Li'ammikuma baitun kabirun fi madinatil Qahirah. Dua pena kami biru. Dua pena kami biru. Nah, ini KB. Ya, ini kata ganti. Berarti idhofiyun. KB kata ganti sama saja ininya dengan KB ya. Biru ini khabar. Ini dua pena kami itu mubtada. Pena itu apa? Pena itu, di sini saya buat ya. Nah, di sini saya buat. Qalamani. Qalamani. Ini dua pena. Dua pena. Kemudian kami itu kata ganti majrur bersambung, itu na. Jadi kalau kita rangkai qalamani dengan na, bukan rangkainya qalamanina. Oleh karena ini bentuk dua yang berperan sebagai kata benda satu sebagai mudhaf, ada syarat yang mengharuskan ini dihilangkan, ya tak? Jadi ni itu dihilangkan. Jadi qalamana biru itu zarqa untuk perempuan. Azraq untuk laki-laki. Ini laki-laki ya. Jadi azraq. Jadi azraq. Ini bentuk dua. Ini dua. Jadi ini azraqani. Ya kan? Ini khabar. Ini mubtada. Jadi qalamana azraqani wa dan pena mereka kita hilangkan langsung ini ya, dan dua pena mereka qalama hilangkan langsung ninya. Mereka itu apa? Huma. Oleh karena mereka yang sudah kita pelajari, mereka dua. Jadi qalamana, dua pena kami biru, wa qalamahuma hijau. Hijau itu apa? Akhdar. Ya, akhdarani. Akhdarani. Bentuk dua juga ya. Ini mubtada, ini khabar. Mubtada dan khabar itu harus marfu. Ya. Qalama marfu dengan alif. Oleh karena dia berbentuk dua. Akhdarani juga marfu dengan alif oleh karena bentuknya juga dua. Ya. Kemudian harus selaras dalam hal jenis kelamin. Ya, qalamahuma itu laki-laki. Akhdarani juga laki-laki. Ya, laki-laki. Dan juga selaras dalam hal bilangan. Ini dua, ini pun dua. Ya. Jadi dua pena kami biru, qalamana azraqani, dan dua pena mereka biru, wa qalamahuma akhdarani. Di sini ada ni yang dihilangkan. Di sini pun ni dihilangkan. Oke, yang terakhir nomor 10. Allah Tuhan kami. Allah itu mubtada. Tuhan kami khabar ya. Dan Allah Tuhan kalian. Ini mubtada, ini khabar. Ini dua kalimat ismiyah yang dirangkai dengan kata penghubung dan, ya. Gimana ini? Allah Tuhan kami. Allah itu Allahu. Allah itu tidak ada bentuk duanya ya dalam bahasa Arab. Oleh karena Allah itu esa. Allahu Tuhan kami, Rabbuna. Allahu Rabbuna, ya kan? Allahu Rabbuna.
ini mubtada, ini khabar. Kemudian wa dan Allahu, ini juga begitu. Allahu Tuhan kalian, Rabbukuma. Rabbukuma. Jadi cara membacanya Allahu Rabbuna wallahu Rabbukuma. Jadi ini alif lam. Alif lam itu manakala didahului oleh huruf yang berharokat seperti ini, maka dia nggak dibaca. Jadi tapi kalau bacaan itu kalau alif lam itu awal dari sebuah bacaan, dia dibaca A kalau dia alif lam ya. Kalau kita baca dari sini Allahu Rabbukuma. Kalau kita baca dari sini Allahu Rabbuna. Tapi kalau kita merangkai kalimat Allahu Rabbukuma itu dengan wa, jadi kita nggak baca alif ini hamzah wasal ini, langsung ke lam. Wallahu Rabbukuma. Ya, itulah ini. Coba kita cek sekali lagi kalau ada kesalahan. Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami, ya kan? Wallahu Rabbukuma, dan Allah Tuhan kalian. Ya. Qala mana, dua pena kami, azraqani biru. Wa qala mahuma, dan dua pena mereka akhdarani, itu hijau, ya. Paman kalian mempunyai, berarti li paman kalian, li abmikuma, apa yang dimiliki oleh paman kalian itu sebuah rumah besar, baitun kabirun, fi Madinatil Qahirah, di kota Qahirah. Kemudian pangeran kami mempunyai sebuah istana yang indah, li, siapa pemiliknya? Li amirina. Jadi pangeran kami mempunyai qasrun jamilun, sebuah istana yang indah, al jabal, di atas gunung. Kemudian ini madrasatuna, sekolah kami, akbaru, lebih besar dari sekolah kalian, min madrasati kuma. Madrasati oleh karena min, madrasatu oleh karena mubtada. Kemudian li abihima, ini Uthmanu wa Marwanu syaqiqani. Uthman dan Marwan bersaudara. Li abihima, ayah mereka mempunyai mazra'atu wasi'ah, sebuah ladang yang luas. Kemudian ayah kalian seorang alim besar. Ayah kalian, ya, abukuma alimun kabirun, seorang alim besar. Aina huwa al-an, di mana dia sekarang? Kemudian ini rumah kalian dekat dari sini. Baitukuma qaribun min huna, ya kan? Kemudian nomor 2, ini Umar dan Muawiyah. Hadzani Umar wa Muawiyah. Ayah mereka seorang pedagang kaya. Abuhuma tajirun ghaniyun. Ini dan Ali. Ini Zaid dan Ali. Hadzani Zaidun wa Aliyun. Sekolah mereka jauh dari rumah mereka. Madrasatuhuma ba'idatun. Kenapa ba'idatun? Oleh karena madrasah itu perempuan, ya. An baitihima, dari rumah mereka. Jadi kesalahan itu terjadi, ya, di sini perempuan, kita buat laki-laki kan. Coba periksa, teliti lagi di rumah ini, apa namanya itu, kalimat-kalimat yang sudah kita bentuk. Seandainya ada kesalahan, benarkan sendiri, koreksi sendiri. Saya kira cukup sekian. Edisi berikutnya itu masih kata ganti majrur bersambung yang disambungkan dengan harful jar. Dulu waktu kita mempelajari kata ganti majrur bersambung untuk bentuk mufrad juga begitu. Mula-mula kita sambungkan dengan kata benda untuk menunjukkan, untuk
menunjukkan kepunyaan seperti ini ya. Kemudian kita sambungkan dengan harful jar, ya, harful jar. Misalnya dari mereka berdua, minhuma, minkuma. Yang terakhir kita sambungkan dengan zaraf. Amamahuma, di depan mereka berdua. Amamakuma, di depan kalian berdua. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.